terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir kembali di dalam acara Product of the Week. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, kita di sini akan membahas dan mengulas produk Husky 100 dari Henderson. Saya ingin menyapa dulu sebelum membuka sesi kali ini. Seperti biasa, Product of the Week kali ini kita akan dibantu oleh seorang profesional arsitek, dan kali ini kita masih dibantu oleh Mbak Prisil dari Detail Studio. Halo Mbak Prisil. Halo semuanya. Kabar Mbak? Sehat ya Mbak? Sehat Pak. Dan juga saya ingin memperkenalkan di sini ada Pak Bernardus Rizky, biasanya juga dipanggil Pak Rizky ya Pak. Siang Pak Rizky. Nama saya Bernardus Rizky, saya sebagai Head Sales and Marketing di PT Roda Bangun Mandiri. PT Roda Bangun Mandiri itu adalah kita sebagai sole distributor untuk Indonesia. Base-nya kita ada di Jakarta, dan brand Henderson sendiri itu dari UK atau Inggris, dan kita masih barang-barang kita masih full import semua dari Inggris gitu. Oke, jadi Husky itu adalah salah satu tipe produk Henderson, ya. Itu dia khusus untuk dia ada berbagai macam tipe. Jadi dari ada yang sliding, ada yang untuk pintu sliding sama pintu folding, gitu. Ya. Nah, terus juga dan dia juga kapasitasnya juga nggak terlalu besar dan cukuplah untuk istilahnya untuk project-project atau rumah pribadi ya, yang pintunya nggak terlalu berat, yang ringan-ringan gitu. Dan juga saya perlu penjelasan juga, kadang gini, ada beberapa kali kita online meeting juga, Zoom meeting seperti ini, banyak yang menyangka Henderson itu jualan pintu dan jualan hardware. Ya, biasanya gitu kan, jualan. Enggak ya Pak? Enggak, jadi kita Henderson itu spesialis benar-benar khusus untuk door hardware-nya saja, jadi hanya aksesorisnya. Bisa dibilang kita istilah fittingnya aja, gitu. Kalau misalkan pintu swing, pintu yang biasa kan biasanya ada handle, ada engsel kan. Nah, kita Henderson itu arahnya adalah untuk kayak jual untuk relnya, rodanya, gitu-gitu aja. Gitu. Berarti pintu swing nggak ada, Pak? Nggak ada. Untuk Henderson kita nggak ada pintu swing. Jadi emang kita spesialis untuk pintu sliding dan folding. Gitu. Karena sliding, folding. Oke, ya, jadi itu ya, Pak? Pintu sliding sama pintu yang lipat. Gitu. Oke, Pak. Ini tadi kalau dilihat, berarti ini manual atau ada otomatis, Pak? Nah, oke. Kalau kita bicara manual dan otomatis, sebenarnya kita kalau untuk Henderson sendiri itu semua manual. Cuman tapi beberapa tipe produk itu kita bisa combine dengan mesin otomatis, gitu. Jadi contoh itu kayak mostly yang beberapa kali kita sering kerjain itu adalah pintu pintu garasi sama pintu gerbang yang bisa kita aplikasiin dengan motor. Cuman tapi untuk sliding biasa itu kita tidak masuk, kita nggak bisa di-combine. Gitu. Jadi semua sliding adalah manual. Iya, soalnya tadi saya lihat kan agak besar tuh Pak, kayaknya pintunya kan, apalagi terutama yang tadi itu ada yang untuk pabrik gitu ya. Ada yang gini, kita mostly banyak. Kalau di Indonesia itu, Roda Bangun Mandiri sendiri banyak kan handle 70% itu industri. 70% industri,
20% itu hotel dan villa, resort bisa dibilang, sama 10% adalah residensial gitu. Oke. Berarti industri itu semacam pabrik gitu ya Pak? Pabrik, workshop, apalagi ya? Warehouse ya, semacam itu. Nah, mereka kebanyakan pakai yang sliding berarti ya Pak? Banyak pakai sliding. Jadi biasanya kalau untuk kalau pabrik rata-rata pakai sliding. Terus kalau biasanya kalau pakai yang folding itu pintu lipat, itu biasanya banyak residensial sama villa. Oke, berarti kalau lipat tadi lipatnya ke samping ya Pak ya? Ya, lipat ke samping, mau lipat ke kiri atau lipat ke kanan itu bisa. Oh, justru saya biasanya nih Pak, kalau saya kan juga ada di kantor tuh beberapa proyek warehouse kayak gitu ya Pak. Ya. Nah, itu kebanyakan sih pakainya untuk yang kayak shutter door gitu Pak. Justru saya baru dengar ini loh yang heavy duty itu Pak, naik turun. Ya, yang bukan ke atas. yang ke samping, iya. Yang kamu lihat ke atas ya. Oke. Ya, itu high speed door Pak Rizky. High speed door, yes. Benar. Itu bisa dibilang kalau Henderson nggak ada sih yang kalau ke atas itu. Keunggulannya apa nih Pak kalau dia ke samping? Kenapa? Keunggulannya biasanya kalau biasa kalau pabrik itu biasa dia modelnya adalah rolling door, muter di atas, jadi nyimpen di atas. Iya. Oke. Nah, kadang beberapa itu biasanya ada beberapa kelemahan di situ. Satu, biasanya dari dia punya motor. Kedua, dia punya crane-nya kadang-kadang suka macet, ya kan? Habis itu kadang-kadang di pintu mereka karena mereka modelnya muter, kadang kan ada engsel-engselnya kan. Kadang itu gampang karatan. Kalau sudah karatan, dia agak susah untuk muternya. Jadi kadang-kadang mereka nggak mau beresiko, jadi mereka kita bikin sliding aja semuanya. Berarti hanya nyimpen gitu ya? Nggak nyimpen sih, jadi kayak misalkan kalau di sebelahnya itu ada dindingnya, ya tinggal digeser ke samping doang kan, jadi nggak makan tempat juga gitu. Jadi menggunakan area yang sudah ada sebenarnya gitu. Aplikasinya itu kita bisa di pintu besi, pintu kayu, pintu aluminium, pintu UPVC, sama gelas, sama pintu kaca. Jadi sebenarnya nggak ada masalah untuk customer untuk mau pakai material pintunya apa. Karena kita bisa adjustment roda kita dipasang di berbagai macam material gitu. Nah, ada maksimalnya nggak Pak untuk lebar pintunya mungkin kalau sliding? Oke, kalau untuk sliding itu sebenarnya nggak ada maksimal. Yang penting karena yang jadi patokan adalah berat pintunya, beban pintu. Karena yang patokan Henderson itu adalah berat pintunya. Kapasitas itu dari 8 kilo sampai 8 ton. Jadi dari untuk pintu kabinet sampai pintu hanggar itu bisa. Okay. Jadi tergantung kebutuhan, maunya pakai yang mana. Biasanya kita sesuaikan dengan kebutuhan, gitu. Dan fittingnya pun juga banyak macam. Kita mau ada fitting yang samping untuk pasang ke samping atau pasang ke atas. Jadi banyak macam. Mungkin kali ini yang saya iniin yang masalah husky aja kali ya. Nah ini yang pertama ini husky sliding. Oke. Husky sliding ini kita ada 2 tipe. Ini ada yang 50 kilo dan 100 kilo. Nah dari ini kita bisa istilahnya kita bisa sesuaikan ke kebutuhan gitu. Lebar pintunya berapa sih gitu. Karena kita punya panjang track relnya itu, panjang rel kita itu ada yang 2 meter, 3 meter sama 4 meter. Jadi tinggal kita akan sesuai kebutuhan. Kalau misalkan lebar pintu 2 meter, artinya kita kasih yang 4 meter. Jadi panjang rel itu adalah 2 kalinya dari lebar pintu. Gitu. Nah, kita juga itu biasa kalau untuk project kita biasa jual lepasan. Tapi kalau misalkan buat rumah tinggal nih, gitu kan, rumah tinggal cuma pakai satu, kita siapin ada namanya DIY pack namanya. Jadi do it yourself. Ya kan, kita DIY. pasang sendiri. Bisa pasang sendiri. Jadi kita siapin yang DIY pack itu udah full set, satu set, udah ada relnya, sudah ada roda dan semua udah komplit semua, gitu. Jadi ada beberapa yang kita siapkan ini, ada yang husky, ada yang ini H115, artinya kapasitasnya 100 kilo dan panjang relnya ini 1,5 meter. Jadi untuk kebutuhan lebar pintu sampai 75 cm. Atau kita mau naik lagi, ada yang 18 ini adalah 1,8 meter atau 2 meter.
atau 2,4 meter. Ini bisa. 2,4 meter biasanya ini untuk 1,2 meter lebar pintunya. Nah, batasannya, ini kan kita batasin nih untuk lebar pintunya kan ya, dari 80 sampai 1250 mm untuk lebar pintunya. Dan untuk ketinggian sendiri itu biasa kita maksimalin 2,8 meter. Itu udah maksimal. Karena nggak bisa 3 meter, Pak? Bukannya nggak memungkinkan sih, cuman tapi istilah gini, lebar tinggi pintu 3 meter nih, ya kan? Tapi rela kecil, lebar cuma 3 cm. Gitu. Jadi kita mikirin juga faktor untuk safety-nya. Gitu. Jangan sampai nanti gini, oke kita pasang 3 meter. Pada saat pintu bukanya kencengan segala macam, tiba-tiba pintunya rubuh. Kan ada safety yang, wah ini Henderson nggak kuat nih, ntar nih produk kita disalahin. Jadi kita harus perhitungkan faktor safety juga gitu. Jadi kita maksimalin antara 2,5 sampai 2,8 meter gitu loh. Biasanya mostly sih saya pasti maksimal di 2,5 meter. Begitu dia mencapai 3 meter, berarti kita harus naik spek ke tipe yang di atasnya supaya lebih kuat pegangannya gitu loh. Karena takutnya, karena gini, Husky ini kan untuk tipe yang kecil 100 kilo. Dia punya plate-nya untuk nempel ke pintu dan tracknya cukup kecil. Jadi agak kurang kurang, kalau saya bilang kurang safety lah untuk pemakaian jangka panjang gitu loh. Karena bisa dibilang untuk Husky sendiri itu kita jangka waktu ya, apalagi kita ngomong rumah tinggal ya. Rumah tinggal itu kita bisa ngomong 15 tahun sampai 20 tahun. Kalau hotel itu paling 5 tahun 6 tahun gitu jangka waktu pemakaiannya. Tapi kita lihat juga 5-6 tahun durability-nya seperti apa. Itu posisinya adalah pinggir pantai, satu. Kedua, itu adalah hotel. Ya kan, yang okupansinya mungkin cukup tinggi. Ya enggak? Jadi istilah buka tutupnya sering. Cuman biasanya kalau untuk hotel, mostly adalah yang selalu diganti biasanya rodanya doang. Tracknya nggak perlu, karena tracknya masih bagus. Gitu. Jadi kurang lebih sekitar berapa tahun yang lalu, kita ada project di Bali, itu sebelumnya sudah pakai produk kita. Setelah 15 tahun, mereka renovasi kamar lah, istilah kita bilang kan. Renovasi kamar, ternyata yang begitu mereka renovasi, dibongkar semua produk kita, itu hanya 60% yang diganti. 40%-nya masih menggunakan existing. Jadi bisa bilang kalau kita jangka waktu pemakaian dengan corrosion area daerah Bali, dari bilang itu cukup lama ya, dengan jangka waktu 15 tahun hanya 40% yang menggunakan existing gitu, 60% ganti. Berarti kan artinya ada efisiensi dalam waktu renovasi gitu. Iya. Ada lagi juga kemarin 2019 akhir kita baru selesai project itu Intercontinental Jimbaran. Mereka kalau nggak salah punya 4 building ya. Satu building itu sekitar 100 sampai 150 kamar. 4 building yang kita renov itu pakai Husky sliding dari awal sampai sekarang. Itu yang mereka ganti itu cuma beli roda baru doang. Relnya semua pakai yang lama semua. Jadi bisa kita lihat kan ya, kalau di hotel aja segitu lama, gimana deh kalau di rumah tinggal? Pasti jangka waktunya lebih lama lagi. Iya betul. Berarti ini Pak, Bapak itu kerjasama sama yang pembuat daun pintunya? Biasanya enggak, ada beberapa kita yang kita kerjasama sama manufacturing pintu. Cuman tapi banyakan sih banyakan ya kita kerjanya sama kontraktor ya. Terutama kayak kontraktor interior gitu kan. Kontraktor interior biasanya mereka kan bikin sendiri tuh, manufacturing sendiri pintunya kan. Jadi kita kerjasama sama mereka gitu. Atau misalkan dari owner juga bisa gitu. Oke, Pak, ini yang Husky sliding, dia slidingnya di bawah atau di atas, Pak? Ini kita sliding atas. Kita untuk Husky kita semua sistem gini. Di Henderson itu punya 2 tipe. Ada 2 model. Ada yang top hang, sistem top hang atau sistem bottom roller. Nah, untuk Husky ini kita sistemnya pakai top hang gitu. Berarti nanti kelihatan Pak atau dia biasanya gini, tergantung dari desain. Biasanya ada beda. Biasanya balik lagi tergantung desain dari arsitek atau interiornya. Ada yang bisa dibikin diumpetin di atas plafon atau kita bikin cove, bikin tutupan lagi. Ya. Gitu. Biasa mungkin ada detailnya Pak?
Ini saya kasih lihat yang fitting instructionnya mereka ya. Oke. Internal doors and room dividers. Available in 2 weights for doors weighing up to 50 kilograms and 100 kilograms. With an array of optional extras available, such as soft stop, low headroom and simultaneous action kits, and a range of handles, locks and tracks, there are many alternatives to choose from to make this system unique. Please refer to the fitting instructions for the detail of the routing prior to installation. The kit. Ini kita bilang DIY pack. Track. Jadi dalam satu pack itu Guide. udah termasuk Spanner. ada tracknya, ada Clip stop. ada clip stopnya, ada Track stop. ada hanger, Apron ada plates. plate-nya, ada guide-nya. Brackets. Fittings pack. Hangers. The tools. Drill. Tape measure. Saya cepetin sedikit. Tapi kalau yang toolsnya kita cari sendiri kan Pak? Iya, toolsnya siapin sendiri dong. Ini rodanya sendiri bahannya apa Pak? Ini rodanya bahan nylon. Itu bahannya roda nylon, tapi kita nggak mungkin kalau misalnya ada yang membutuhkan yang stainless steel, itu kita ada. Nah, stainless steel, roda Husky stainless steel kita. Then assemble the rubber track stop as shown. Itu kemarin kita pakai, kita supply untuk di Ayana Komodo. Untuk di outdoor apa indoor, Pak? Kenapa? Untuk di outdoor atau indoor? Itu pintu balkon. Then start by marking out the 2 hanger positions from each edge of the door. This should be 120 mm. Jadi kalau misal, saya cepetin aja ya. Ya. Kalau misalkan pada pemasang tuh, ini kita ngomong Pulling the track to the wall. masangnya di samping nih. Measure the location of the track height from the top of the opening. Marking on the wall and check it is level using a spirit level. Nanti tinggal bikin curve. Using a pencil, draw a line along the top of the full length of the track. Gak ada penutupnya ya, Pak? Holding the track firmly in place, screw the first track fixing into the wall. Check the track level again and screw the second wall fixing in place at the opposite Ini udah end. bagus gitu. Once you are happy that the track is still level, use the other screws to secure the track in place. Sebenarnya kita siapin ada namanya fascia. Ini saya stop dulu ya. Kita balik lagi ke slide. Dari kita itu sebenarnya ada namanya fascia. Sorry. Nah, ini namanya fascia. Cuman tapi karena ini bentuknya kan bahannya pakai aluminium anodized ya. Nah, biasanya orang tuh nggak mau. Mereka lebih prefer biasanya ngikut interior, pakai kayu, ya kan, atau diumpetin gitu. Jadi kita udah nggak masukin lagi nih fascianya. Sebenarnya kita siapin kalau misalkan yang dibutuhin gitu loh. Cuman karena permintaan pasar Indonesia nggak ada, ya kan, makanya kita tidak masukin lagi, kita nggak import lagi. Untuk Husky sendiri kita punya 2 macam track, 2 tipe gitu. Ada yang galvanized steel, ada yang aluminium. Bedanya, Pak? Bedanya dari segi warna sama dari bentuk. Sebentar, saya cek. Tim saya ada Pak Yohanes, ada nggak ya? Oke, jadi ada pertanyaan tuh Pak, yang antara galvanized sama aluminium. Kapan biasanya disarankan menggunakan material yang raw materialnya adalah galvanized, kapan yang aluminium? Apa karena juga kita melihat dari beban pintunya sendiri Pak? Nggak ada. Jadi untuk material galvanized sama aluminium nggak ada perbedaan kapasitas beban, ya kan? Jadi istilahnya tergantung kebutuhan sih. Karena satu gini, untuk harga, biasanya melihatnya dari harga. Karena harga galvanized lebih murah daripada harga aluminium, gitu. Mungkin Pak Yohanes bisa dilihat nih, Pak Yohanes ada memperlihatkan ini yang aluminium anodized. Memang beda warna ya Pak ya? Maksudnya beda warna. Ya? Kalau yang istilahnya bisa dibilang gini, kalau industrial jelek banget lah pokoknya. Karena ya bayangin lah warna besi kayak gimana sih? Kalau untuk yang aluminium ada profil buat bracketnya Pak. Nah itu juga. Biasanya kalau untuk yang aluminium dia ada profil untuk bracketnya di atas. Kalau yang galvanized polos. Yang biasa aja ya? Iya, betul Bu. Yang galvanized. Polos dari looknya pun juga besi banget. Iya, besi banget. Iya.
Jadi dari look-nya aja udah beda sekali. Iya sih benar. Nah, dari Husky sendiri itu biasa kita ada turunannya nih. Ada namanya Husky Soft Stop, kita bilang. Soft Stop jadi biasa gini. Mostly biasanya kalau pintu sliding biasa itu kalau kita dorong ya udah benturan sama si kusen, ya kan pentokan kalian. Boom. Biasa kalau banting kekencangan, nabrak aja gitu kan. Habis itu dia mental lagi. Tapi kalau namanya kita menggunakan namanya Husky Soft Stop, dia barangnya seperti ini ya, yang ada di screen nih, yang di bawah. Nah, dia jadi posisinya adalah pada saat kita banting pintunya, dia pada saat tinggal berapa senti lagi dia akan ngerem. Begitu dia ngerem nanti dia akan nutup pelan-pelan. Nah, dia kalau untuk yang soft stop sendiri kita karena di sini kan pintunya berat-berat ya. Jadi kita nggak masukin yang untuk kapasitas 20 sampai 80 kilo, tapi kita masukinnya yang langsung 80 sampai 100. Gitu. Karena mostly customer kita kebanyakan pintunya itu beratnya antara 80 sampai 90 kilo. Kadang-kadang nggak nutup kemungkinan juga sih, kadang ada yang 65 kilo, 70 kilo, tapi kenapa harus masukin dua macam ini? Ini udah masukin satu macam aja daripada orang bingung gitu kan. Karena yang soft 100 pun istilahnya untuk beban pintu 60-70 kilo pun nggak ada masalah. Gitu. Oke, berarti ukurannya kira-kira 60 kali 90 ini ya Pak? Untuk beban yang tadi. Kalau untuk soft stop itu dia ada maksimalnya nih. Maksimalnya 90 cm, minimal 60. Jadi rasanya cuma sekitar segini doang. Oke. Gitu. Jadi ini istilahnya kalau ini kita bilang additional ya. Ini Pak yang tipe of soft stopnya kok yang awal-awal dual, terus yang 100 malah single Pak? Ya, karena dari kapasitas kan kita bisa bilang kita ngomong kapasitas nih. Jadi kalau dual itu pada saat dia nutup dan saat buka mereka akan ada soft stopnya juga. Gitu kan? Gitu. Karena maksudnya gini, ini balik lagi ke kapasitas berat pintu. Jadi kalau misalkan dia beratnya cuma 20 kilo, 30 kilo, itu dia bisa istilahnya si stopper untuk sistem soft stopnya ini mereka masih bisa mumpuni untuk kapasitas segitu. Cuman tapi kalau untuk yang single dia cuma pada saat tutup aja karena gini, kita sudah ada namanya clip stop untuk pada saat pintu dibuka. Jadi begitu pintu dibuka dia akan ada clip stop, dia langsung nyangkut, diem. Jadi nggak bakal bablas tuh sampai keluar rel tuh. Biasanya orang takutnya kan keluar dari rel kan. Tapi karena kita sudah ada namanya clip stop, dia akan berhenti di situ. Jadi sebenarnya butuh pun nggak ada masalah gitu loh. Yang kita sering permasalahan pada saat kita nutup. Biasa kan orang kalau berantem ya kan, yang pasti buka pintu pas waktu nutup kan dibanting tuh, ya kan? Iya betul. Nah itu rata-rata gitu ya Pak. Nah mungkin kan kita buka pintu banting gitu kan, pasti buka pintu masih pelan-pelan. Pada saat keluar baru ngebanting, itu yang mesti kita cegah. Tapi pengetesan Henderson sampai situ ya Pak ya? Kita tes itu sampai 100.000 cycle. Oke. Dan produk kita juga sudah sertifikat semua dari UK. Masuk ke Indonesia dari tahun berapa Pak? Oke, kita RBM sudah pegang dari tahun 1974. Lama ya? Wah sudah lama ya? Kalau untuk brand Henderson-nya sendiri? Brand Henderson sendiri di UK itu dari tahun 1921. Wow, berarti udah 100 tahun dong Pak? Kalau nggak salah tahun kemarin kita 100 tahun. Jadi ini sertifikat kita, ini sudah white register sama UKASS Quality Management. Ini standarnya dari UK. Oke, berarti sudah ini ya, sudah terjamin ya Pak? Ya. Lanjut lagi, nah ini kita bilang turunin lagi nih. Husky itu ada juga yang untuk pintu kaca. Iya Pak. Nah untuk pintu kaca ini kita ada yang ketebalan 8 mili dan 10 mili. Kalau ini kita ada yang 50 kilo dan 75 kilo untuk kapasitasnya per satu daun pintu. Nah ada satu keunggulan lagi untuk Husky Glass Clamp ini. Biasanya pintu kaca, kalau kita mau ngomongin pintu frameless, itu pasti sistemnya harus dibolongin. Pasti harus dibolong, pasang fitting kan? Iya. Beda kalau di Husky, kalau di Henderson itu kita sistem clamping, jadi sistem jepit. Kita ngomong. Dijepit. Nah, jepitannya ini kita harus menggunakan torque Q, ada torque Q range namanya. Itu ada kekuatan. Kita harus set kekencangan baut itu ada berapa Newton meternya.
untuk pemasangan. Supaya kuat ya Pak? Cukup kuat. Asalkan istilahnya pemasangan installation-nya benar, mengikuti fitting instruction, pasti nggak ada masalah. Oke. Berarti nanti jepitnya itu pakai apa Pak? Nanti dia ada kayak namanya glass sistem clamp. gitu ya? Nih, yang di sebelah kanan nih, ini namanya glass clamp. Nanti berarti udah ada pengaturannya ya Pak? Nggak mungkin lepas gitu ya? Yes. Nah, sekarang biasa nanya lagi nih biasa nih. Pak, itu kapasitas cuma 75 kilo. Yes, untuk Husky kita kapasitas maksimal 75 kilo. Tapi kita ada other tipe produk lagi. Satu yang namanya Pacer Glass Clamp, itu kita bisa sampai 180 kilo per satu panel kaca. Itu maksimal ketinggian 3 meter. Nah, ini ada lagi Husky Low Headroom. Ada lagi bedanya. Gitu. Nah, biasanya kalau ini ada satu keunggulan lagi nih untuk di low headroom ya. Biasa kita kalau Husky, biasa kalau rel pintu itu antara rel dan pintu pasti ada gap. Ya nggak, bener nggak? Iya betul. Antara rel sama pintu pasti ada celah. Iya. Mostly customer kadang ada yang parnoanya luar biasa ya. Takut binatang masuklah, serangga lah, ya kan. Terus nanti bilangnya nanti debuan lah di sini numpuk debu, ya nggak? Bener nggak? Iya. Ya kan. Nah, kita kasih solusi pakai yang Husky Low Headroom. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan low headroom, ini kita kerapetannya si antara gapnya si rel sama si pintu, ini biasanya ini gap ini biasanya 2-3 cm nih, kurang lebih. Nah, kalau pakai low headroom ini kita rapet sampai 2 mili. Oh, berarti nempel ya, nggak ada suara juga berarti bisa. Suara pasti reduce. Suara pasti reduce. Ya? Jadi kita gapnya ini bisa sampai 2 mili. Untuk bawahnya sendiri, Pak? Nah, ngomongin yang bawah, biasanya orang males nih kalau namanya pakai sliding door. Karena harus lantainya dibolongin. Ya nggak? Lantai dibolongin, betul. Aduh, lantai mesti bolongin. Debu, numpuk debu di situ, bersihnya susah. Kita ngakalin. Ngakalin lagi gimana? Nih, tebel pintu kita cowok. Tebel pintu kita cowok. Nanti di router, nanti guide. Tadi kan lihat tuh pas di video fitting ada namanya guide kan yang warna putih nih, nylon itu. Nah nanti itu yang akan kita pasang di lantai. Jadi lantainya tetap bersih, nggak perlu dicowok-cowok, tapi yang kita cowok adalah si tebel pintunya. Jadi nanti posisi guide-nya itu adalah, jadi guide-nya di sini nih. Nanti pintunya jadi masuk dalam tebel pintu. Jadi nggak kelihatan, guide-nya pun hidden. Iya, jadi kayak yang di bawah putih itu untuk nge-guide dia aja gitu ya Pak? Jalurnya ya? Benar. Sorry, ini mau balik lagi ke yang sebelumnya Pak. Untuk yang kaca, tadi kan Bapak diklip di atas ya? Iya. Nah, untuk bawahnya sendiri gimana Pak? Karena kan kalau nggak pasti dia suka ini ya, apa kayak gebar-gebar gitu ini ya. Itu namanya ada guide glass, di sini kita taruh bawah. Kelihatan nggak? Berarti dia kayak satu tempat aja, satu titik gitu ya Pak? Nih, nah, di sini namanya guide glass kita kasih. Okay. Jadi dia nggak akan, itu akan jaga supaya dia nggak akan nggak ya? Pasti ada geter, tapi yang penting kan jangan sampai begini-gini dong pintunya dong. Ya paling geter-geter lah. Iya, karena kan pasti ya, kita harus kasih ada celah dikit supaya dia untuk bergerak. Kalau nggak nanti kalau terlalu rapet juga nanti kan sayang kacanya ya, kegesek-gesek terus ntar habis gitu, kelihatan baret kan jelek juga gitu. Nah, sama untuk low headroom sendiri yang tadi saya bilang, low headroom ini kan bisa sampai kerapetan gap antara rel sama si pintu itu sampai 2 mili. Nah, ini kayak yang di kanan, di kiri bawah nih. Nah, ini kita bisa serapet ini relnya, gapnya. Gitu. Oke, kita lanjutin. Nah, ini yang universal telescopic. Telescopic ini kita ada yang 100 kilo sampai 120 kilo. Kalau 100 kilo ini kita untuk tipe Husky. Sebentar saya kasih lihat videonya. Ini sistem teleskopik. Jadi dia kalau di 3 daun, biasanya kita tarik satu daun kan baru bergeser. Nah kalau ini enggak. Ini begitu tarik, baru jalan seperempat, pintu belakang langsung ngikut lagi. Kita ulang. Itu manual juga ya Pak? Ini manual.
Tapi kita di atas itu ada sistem pakai belt. Jadi dia beriringan gitu ya? Yes, jalannya beriringan. Nah, package kita itu ada yang untuk 2 daun, ada yang untuk 3 daun. Ya maksimal 3 ya Pak berarti? Maksimal 3 daun. 3 daun berarti 3 slide, 3 itu ya, railing gitu ya Pak? Jadi ada 3 rel pakainya. Jadi kalau misalkan punya 6 daun nih gimana? 3 kiri 3 kanan? Ya bisa. 3 kiri 3 kanan kita pasang 2 sistem jadinya. Atau 2 kiri 2 kanan. Itu masih bisa. Atau kalau misalnya ada 4 tapi 2 kiri 2 kanan, jadinya sistem teleskopik dan simultan itu digabung. Dia berat gak sih Pak kalau ditarik itu? Kayaknya ini lumayan besar deh. Kalau dengan kapasitas yang benar, enggak. Enteng. Biasanya saya itu kalau spesifikasi pintu, itu saya potong 10% dari kapasitas maksimal. Jadi kalau misalkan kapasitas maksimalnya kayak Husky 100 kilo, artinya saya mau spekinnya berarti maksimal 90 kilo. Jadi aman. Jadi gitu, aman. Pak, jadi satu ada faktor safety-nya, ya kan, itu cukup. Jadi istilahnya ada safety-nya lah istilahnya. Kita juga perhitung ini, satu dari ketinggian, satu dari beban. Jadi istilahnya nggak dibilang berat-berat banget juga enggak gitu loh. Jadi masih lancar. Selanjutnya ini Husky, ada lagi Husky untuk pintu lipat. Ada Husky folding. Cuman tapi dia maksimalnya itu 4 daun. 1 rangkaian. Berarti Bapak tadi support untuk yang ini ya, relnya juga ya? Kalau dari kita Henderson, pintu folding itu wajib harus pakai rel bawah, nggak boleh enggak, karena ujungnya nanti pasti akan ngepek. Tapi ada beberapa ketentuan yang masih boleh. Kayak misalnya gini, untuk pintu 25 kilo, yang kapasitas 25 kilo, ini masih kita perbolehkan tanpa rel bawah. Tapi kalau sudah ngomong 40 kilo, itu harus menggunakan rel bawah. Oh, udah berat ya berarti ya? Yes, tapi kita punya satu produk lagi namanya Room Flex, itu kita bisa sampai kapasitas 50 kilo tanpa harus ada rel bawah. Tapi setelah itu udah wajib pakai rel bawah semua untuk pintu foldingnya. Nah, mungkin ini saya bisa share project-project kita ya. Ini di Apurva Kempinski, ini dipakai untuk wardrobe nih. Sliding ya? Sliding, Husky 100. Tapi dia setelah didorong itu masih ada bounce-nya nggak Pak? Kalau kencang ada bounce, pasti bounce. Tapi kalau pelan doang enggak. Iya, dia ada ngebaliknya, jadi nggak langsung ngikat gitu ya Pak? Ya, makanya kalau kekencangan pasti dia mantul balik. Oke. Gitu. Case tadi berikutnya ini masih on progress. Grand Mercure Bandar Lampung. Buka. Ini kita pakai low headroom nih. Nah, ini dibikin sistem pocket nih, masuk dalam dia. Dan pasang di atas. Nanti di sini kita tutup, jadi nggak kelihatan sama sekali. Sampai habis. Terus tutup lagi. Ini kayaknya lumayan tinggi Pak pintunya. Ini sekitar 2,7, 2,8 kalau nggak salah. Oh, nggak sampai 3 ya? Nggak nyampe 3. Oke. Nah, ini selanjutnya ini di Ramayana Hotel. Ini kita pakai Husky 100 sama Easy Close. Jadi kita ada namanya Easy Close itu untuk kayak sistem door closer. Dia bisa balik lagi close ya? Yes. Cuman karena kan ini Husky 100, karena menggunakan Easy Close sendiri punya ada kapasitas sendiri nih, kapasitasnya 80 kilo. Jadi menurun nih karena harus pakai Easy Close. Kalau misalnya tiba-tiba di tengah situ ada orang gimana Pak? Dia berhenti otomatis nggak? Nggak, karena sistem manual, sistemnya pegas, jadi dia pasti akan udah. Nah, ini juga sama di private villa di Bali, ini kita menggunakan Husky 100 simultan. Jadi dorong satu, yang sebelah kiri, sebelah kanan ngikut juga. Sekali lagi Pak. Oh, jadi dia ini. Yang dalamnya maaf, yang dalam kaca. Oh, yang kaca ini dikunci Pak? Kunci ya? Iya. Oh ya, oke, tutup lagi deh. Oke, sip.
Slide saya paling situ aja. Ada yang bertanya lagi? Silakan untuk ya. Silakan Mbak Priscil. Pak, untuk garansi ada nggak Pak? Garansi kalau kita bilang sebenarnya kalau dari pabrik kita garansi 10 tahun. Tapi kalau kita dari RBM sendiri kita kasih garansi seumur hidup. Wow. Maksudnya dia seumur hidup itu? Seumur hidup kalau misalkan kita garansi hanya kalau factory defect. Oke. Jadi kalau kesalahan pemakaian kita nggak garansi. Cuman tapi selama ini sih kita belum ada, bisa bilang jarang sih ada komplain ya setelah 15 tahun, 20 tahun gitu kan. Biasanya yaudahlah ganti aja gitu kan. Tapi emang itu sih kesalahan misalkan kayak kena ya karatan segala macam gitu-gitu. Tapi selama ini kita masih kita replace kok. Pertanyaan pertama dari Bapak Roy. Beliau bertanya, jika pintu sliding katakanlah beratnya 1000 kilo, jika dengan rel Henderson, apakah jika didorong manual akan menjadi ringan? Begitu. Kalau kita ngomong berat pintu 1000 kilo, artinya saya langsung spesifikasi menggunakan tipe straight sliding yang 307, kapasitasnya 2000 kilo. Gitu. Jadi karena masuk gini, kalau di 1000 kilo, artinya kita lihat dari diagram ini masuknya kategori yang mana nih? Kalau 1000 kilo, artinya masuknya range 700 sampai 2000. Artinya saya akan spesifikasi menggunakan 307, 2000 kilo. Nah, sebagai contoh, saya akan kasih lihat project kita yang menggunakan 307. Yang sebelah kanan. Ini kurang lebih tinggi sekitar 8 meteran. Ini waktu itu material daun pintunya apa nih Pak? Material daun pintunya pakai rangka baja, hollow yang besar. Habis itu depannya ini pakai namanya apa ya? Kayak produknya Lisak gitu loh. Oh, Lisak. Blue Scope. Apa? Blue Scope. Ya. Tinggi banget ya Pak? Dan iya, ini tinggi kurang lebih sekitar 7-8 meter. Oke. Dan berarti akan lebih ringan ya Pak ya kalau menggunakan 307 ini? Ringan pasti ringan. Nah, kalau yang sebelahnya, ini kita di project yang sama, ini kita pakai Sterling 2000, kapasitas 2 ton. Malah tangan ya, dorongnya nih ininya. Oh iya. Tariknya juga kayaknya enak banget ya. Iya. Cuma perlu tenaga di awal doang. Mungkin itu Pak Roy bisa menjawab Pak. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Dimas Wicaksono. Beliau bertanya, apakah produk pintunya tahan terhadap api apabila terjadi kebakaran dan apa sudah pernah diuji ketahanan atau kemampuan menahan beban di atasnya? Oke, thank you Pak. Pertanyaannya bagus banget nih. Sebenarnya Henderson punya untuk pintu sistem yang fire rated ya. Cuman tapi kita karena di Indonesia kurang populer dan saya nggak tahu sih, kayak kurang peduli gitu kan dengan produk-produk fire rated. Jadi agak susah gitu di sini jualannya. Tapi sebenarnya ada untuk Henderson sendiri kita ada untuk produk fire rated ada namanya straight sliding fire rated, ada juga marathon fire rated, ada juga pocket door pro fire rated. Jadi itu materialnya emang untuk fire rated semua. Ada. Cuman tapi emang di sini pangsa pasarnya agak kurang sih ya. Saya juga jujur aja ngomong begitu adanya, jadi kita nggak masukin sih. Tapi itu sih Pak. Kalau based on request bisa, nanti kita siapkan. Tapi harus inden dulu, nggak bisa cepat. Kebetulan ada yang menanyakan direct ke saya nih, Pak Rizky, dari Bu Amili. Iya, jadi Bu Amili ini menanyakan, Pak, ini bisa untuk pintu aluminium dan untuk bebannya berapa, Pak? Pak Rizky? Aluminium bisa, nggak ada masalah. Produk kita sebenarnya gini, untuk Henderson sendiri kita bisa aplikasi di mana aja. Pintu kayu, besi, aluminium, UPVC, sama kaca. Kita bisa semua. Tinggal nanti kita adjustment di rodanya aja. Kita pakainya plate-nya yang mana. Gitu. Nah, khusus untuk pintu kayak pintu pemilihan patch-nya ya. Ya, kayak pintu aluminium, pintu UPVC itu biasanya kita kasih
bisa pakai, jadi tapi mesti ada pemilihan bautnya yang mesti kita pilih. Dia nggak boleh pakai, kan ada yang drat kasar, drat halus, ya kan? Nah itu yang harus kita perhatiin. Gitu. Pintu besi juga sama. Kita bisa misalkan pakainya yang ada plate-nya nih. Nah itu pakainya harus bautnya pakai baut halus, jangan pakai pasti loss dia. Gitu. Sama juga kayak si aluminium sama PVC. Biasanya kita kalau pintu belum jadi, belum di manufacture, biasanya kan kalau aluminium tengahnya kosong nih, kopong ya kan? Aluminium PVC rata-rata kopong. Kita minta diinsert kaso. Diinsert kayu supaya nanti pada saat plate-nya di atas dipasang, dia bautnya akan tembus kena si kayu, jadi ngegigit. Gitu. Fungsi utama Katalog Pro seperti yang tadi saya sampaikan di depan adalah di Katalog Pro kita bisa mengetahui semua spesifikasi material building yang dibutuhkan oleh proyek yang sedang kita kerjakan atau atau mungkin biasanya setiap konsultan atau sebagai arsitek interior, desain atau sipil gitu sebagai konsultan kita membutuhkan data spek produk atau membuat sebuah dokumen outline spek produk sebagai pendamping atau dokumen RKS atau BQ seperti itu. Jadi dengan Katalog Pro kita nggak perlu lagi harus membuka library brosur kita atau misalnya masuk ke satu persatu website brand-brand atau produk yang kita butuhkan. Kita hanya dengan mudah masuk ke Katalog Pro, cari produk yang dibutuhkan seperti ini. Misalnya kita sedang mencari kategori produk door and wall folding sliding. Nah, di sini sudah terkumpul berbagai macam brand-brand kategori tersebut dan kita tinggal masuk di brand atau produk yang menurut kita dibutuhkan di proyek yang sedang kita kerjakan. Nah, seperti Henderson ini kita masuk ke dalam halaman Henderson. Nah, di sini kita bisa tahu Henderson itu dari mana, terus juga kantornya di mana, terus kontaknya siapa, dan yang terpenting adalah di sini kita akan encourage teman-teman dari prinsipal produk untuk menaruh PIC brandnya dari produknya. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu bisa langsung menghubungi seperti Henderson ini sudah ada Pak Bernardo Rizky. Jadi di sini sudah ada nomor handphonenya, tinggal dihubungi. Jadi nggak perlu lagi harus telepon ke kantor yang kadang-kadang mungkin tidak langsung dihubungkan dengan PIC yang bersangkutan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Rizky, perwakilan dari Henderson yang mengulas produk Husky 100 dan juga terima kasih juga kepada Mbak Priscilia yang mewakili teman-teman arsitek mengulas produk Husky ini. Dan juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk acara Product of the Week hari ini. Sampai bertemu kembali di acara Product of the Week berikutnya. Dan jangan lupa untuk saksikan program lainnya dari Katalog Pro, ada Protok setiap hari Jumat jam 3 sore dan juga Product of the Week setiap hari Rabu jam 2 siang. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Pro with Katalog Pro.